Halo sahabat, hampir berjalan 1 bulan terakhir, keadaan ekonomi di Indonesia terutama menyangkut harga pangan sangat memberatkan masyarakat kalangan kecil. Di samping alasan klise, yaitu adanya dampak cuaca El Nino, terjadi musim kemarau panjang, ditambah solusi program impor beras dari Vietnam dan Thailand yang biasa dilakukan oleh pemerintah Indonesia, beberapa bulan terakhir ini di-stop sementara oleh pemerintah Thailand dan Vietnam. Perlu dicatat, dahulu Vietnam dan Thailand belajar banyak tentang dunia pertanian pada Indonesia loh. Akan tetapi, mereka kemudian ngebut serius mengupayakan ketahanan dan kemandirian pangan negaranya. Indonesia jadi tercecer di belakang. It's amazing bukan? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya krisis pangan? Krisis pangan secara umum adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah atau negara yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan lingkungan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial termasuk akibat perang. Di sisi lain, krisis pangan yang terjadi pada suatu negara, jika negara tersebut kondisi alamnya mendukung, dan stabilitas politiknya terjaga, berarti sangat bisa dipastikan bahwa manajemen program pemerintahannya berjalan buruk dan tidak fokus alias tidak serius dalam mengupayakan ketahanan pangan negaranya. Harga beras terus merangkak naik sejak setahun lalu. Terutama, dalam sebulan terakhir, laju kenaikan harga beras di dalam negeri seperti kian tak terkendali. Hari ini, Senin tanggal 11 September tahun 2023, harga beras medium dilaporkan naik Rp60 ke Rp12.760 per kilogram dan beras premium naik Rp60 ke Rp14.390 per kilogram. Demikian mengutip panel harga Badan Pangan, data diakses pukul 13.17 waktu Indonesia Barat. Ini adalah harga beras tertinggi secara rata-rata eceran harian di dalam negeri, baik untuk medium maupun premium. Sepekan lalu, tanggal 4 September tahun 2023, harga beras medium tercatat di Rp12.510 per kilogram, dan premium di Rp14.170 per kilogram. Secara rata-rata bulanan, harga beras medium bulan September tahun 2023 tercatat di Rp12.560 per kilogram, melonjak dibandingkan September tahun 2022 yang masih di Rp10.950 per kilogram. Sedangkan beras premium di Rp14.210 per kilogram pada September tahun 2023, meroket dari September tahun 2022 yang tercatat di Rp12.480 per kilogram. Harga tertinggi beras medium hari ini mencapai Rp15.800 per kilogram di Papua dan beras premium mencapai Rp18.120 per kilogram di Kalimantan. Khusus di wilayah DKI Jakarta, tercatat harga beras medium IR3, IR64 dan beras premium Setrai juga kompak naik. Informasi Pangan Jakarta mencatat rata-rata harga beras medium naik Rp122 ke Rp11.756 per kilogram dan beras premium naik Rp66 ke Rp13.760 per kilogram. Tren kenaikan harga perlu menjadi perhatian harga beras karena masih dalam tren meningkat sampai dengan minggu pertama September tahun 2023. Masih terlihat ada kenaikan, kata PIT. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, saat rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2023, Senin tanggal 11 September tahun 2023. BPS mencatat kenaikan harga beras sejalan dengan kenaikan harga gabah di tingkat petani, serta kenaikan harga beras di level penggilingan dan grosir. Kenaikan harga beras selanjutnya menjadi penyebab utama inflasi bulan Agustus tahun 2023, secara bulanan dan sepanjang tahun 2023, hingga saat ini, year-to-date, YTD. Kenaikan harga gabah di petani, bulan Agustus tahun 2023 di petani naik 3,62% secara bulanan untuk gabah kering panen (GKP), dan naik 5,82% untuk gabah kering giling (GKG), kata Amalia.
Dia menambahkan ada perbedaan tren perubahan rata-rata harga beras di eceran secara month-to-month, bulanan, dan year-on-year tahunan. Di eceran tidak setinggi perubahan rata-rata harga beras di penggilingan. Kalau kita bandingkan, kenaikan tertinggi ada di penggilingan. Harga beras di eceran secara bulanan naik 1,43% dan 13,76% year-on-year-nya. Namun di penggilingan naik 2,59% secara bulanan dan 20,27% year-on-year, jelas Amalia. Terlepas dari kejadian ini, sebagai rakyat dan masyarakat kecil, boleh berharap semoga pemimpin Indonesia ke depan mesti serius dan memiliki manajemen strategis dalam mengupayakan Indonesia surplus pangan. Malu dong moso negara agraris krisis pangan tah?